Ustaz, tasawuf dari kata tasawwafa ya tasawwafu. Lafaz ini belum muncul di zaman Rasul, tidak pula zaman sahabat tabi'in, ya. Tapi muncul setelahnya, ya sekitar abad ke-3 Hijriah, di akhir-akhirnya. Di mana tasawuf ini, Pak, dari kata tasawwafa, dari kata suf. Suf itu kain wol. Di mana ya muncul orang-orang yang lebih mengutamakan pakaian kain wol daripada kain-kain yang lainnya. Dan itu waktu itu diingkari oleh para ulama seperti Sufyan Ats-Tsauri mengingkari dan yang lainnya. Sufyan bin Uyainah juga mengingkari, orang yang punya keyakinan bahwa kain wol itu lebih utama. Ya. Tapi kemudian Pak, lama-lama tasawuf ini berkembang lagi. Ya. Antum kalau buka buku yang berjudul Sejarah Hitam Tasawuf dan Darah Hitam Tasawuf, itu rujukannya langsung ke kitab-kitab tasawufnya sendiri, Pak. Kita akan dapati ya, ternyata tasawuf itu dalam kitab tersebut disebutkan apa? Tasawuf itu ternyata mengambil dari 5 agama: Islam, Hindu, Buddha, Nasrani, dan Zoroaster. Di antara keyakinan tasawuf adanya manunggaling, bahwasanya ya Allah bersatu dengan apa? Makhluk. Itu di antara keyakinan mereka. Ya, sebagian mereka punya keyakinan seperti itu. Orang kalau sudah sampai kepada derajat wali, maka ya bersatu dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya mereka menamai wali ini. Pertama, banyak sekali orang salah paham. Mohon maaf. Tasawuf itu ada 2, falsafi dan amali. Itu maaf, kurang tepat. Tasawuf itu nggak mungkin amali. Tasawuf itu bicara hati. Kalau amali akhlak namanya. Kalau perilaku itu akhlak, hormat tamu, hormat teman, ramah tamah dengan tamu, dengan tetangga, itu namanya akhlak, bukan tasawuf. Belum tentu orang itu sufi kalau orang itu berakhlak baik. Jadi tasawuf itu adalah pembagiannya yang benar, tasawuf falsafi dan tasawuf dini, bukan amali. Tasawuf falsafi dan tasawuf dini sebatas tek-tek agama. Oleh karena itu, laisa tasawuf wal akhlakul karimah. Tasawuf bukan akhlak mulia, bukan. Beda. Tasawuf itu ilmul qulub, ilmu maqamatil qulub wa ahwaliha. Akhlak itu suluk, perilaku. Jadi tadi ramah, mencintai, gotong royong, ta'awun, silaturahim, ta'ziyal mauta, iyadatul mardha, birrul walidain, itu akhlak, bukan tasawuf itu. Belum tentu orang yang akhlaknya baik itu sufi. Dan yang kedua, kitabnya beda, kitab akhlak kitab tasawuf beda. Makanya Imam Ghazali ketika menulis Minhajul Abidin itu bukan tasawuf, bukan. Itu baru pra-tasawuf. Metodologi ibadah agar ibadahnya berkualitas. Belum masuk tasawuf, belum. Kalau Ihya itu sudah tasawuf. Begitu pula tasawuf laisa katsiratul ibadah. Bukan tasawuf itu memperbanyak ibadah. Tahajud semalam, baca Quran sehari semalam khatam tiap hari. Bukan, itu bukan tasawuf, bukan. Itu katsratul ibadah namanya. Ya bagus. Jangan salah paham, bukan berarti saya mengatakan tidak bagus. Bagus, baik. Tapi bukan itu tasawuf. Bukan itu. Itu belum saya bicara hati, belum. Baru mengkatsratul ibadah, mustahabbat, menawafil, mustahabbat. Silakan itu kita amal, kata itu bukan tasawuf. Yang terakhir, tasawuf bukan ilmu hikmah. Bukan ilmu perdukunan. Bukan. Kitabnya beda, tokohnya beda. Ilmu perdukunan, kitabnya apa? Syamsul Ma'arif, Ali Al-Buni, Mujarobat, Ad-Duraibi, apa? Wafak ya, itu ilmu hikmah. Ada ilmunya sendiri, dan betul ilmu. Enggak ngomong kosong, betul ilmu. Misalkan orang bisa sakit, ini air sembuh, itu betul ada, Orang nggak punya anak, kemudian didoakan oleh satu kiai punya anak, itu betul ada terjadi. Tapi ilmu hikmah itu bukan tasawuf, bukan. Tasawuf adalah seperti yang dikatakan oleh Profesor Dr. Abdul Al-Afifi, at-tasawwuf thawrah ruhiyah, revolusi spiritual.
Itulah tasawuf. Dalam arti tasawuf dinamis, tapi itu sangat progresif. Tidak boleh berhenti orang sufi itu. Tidak boleh puas dengan satu makom. Harus terus setelah mencapai makom pertama, makom kedua, sampai kalau Imam Ghazali 14. Kalau Imam Abdul Qadir Al-Jilani 40 makom itu. Makanya Joko Tingkir melawan 40 bajul. Itu artinya melalui 40 makom. Itu repotnya Qadiriyah itu. Berguru pada Syekh Abdul Qutbuddin yang kuburannya di atas Gunung Dieng. Pak Afrili ahli sejarah tahu kan. Nah itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum admin mengurainya lebih lagi, admin mau bertanya, bagaimana pendapatnya tentang penjelasan tasawuf tadi? Menurut admin sih sangat beda kelas ya. Oke, kita lanjut. Tasawuf adalah pemahaman keislaman yang moderat serta bentuk dakwah yang mengedepankan qaulan maysura atau perkataan yang pantas, qaulan karimat, perkataan yang mulia, qaulan layyina, perkataan yang lemah lembut, qaulan baligha, perkataan yang membekas di jiwa, dan qaulan syakilan, perkataan yang berbobot. Sebagaimana dalam Al-Quran, tasawuf merupakan intisari dari ajaran Islam, yaitu wilayah yang mengharmonisasikan dimensi lahiriah dan batiniah yang ada dalam diri manusia. Kata manusia yang bahasa Arabnya al-insan bermakna harmoni. Para sufi yang telah memperoleh pancaran cahaya tasawuf adalah penegak dan penjunjung tinggi pesan-pesan Islam, etika, dan nilai-nilai kemanusiaan, dan mereka mampu mewujudkan kehidupan yang harmonis di muka bumi, tidak pandang bulu dengan perbedaan agama, mazhab, suku, negara, apalagi partai politik. Sekarang pemahaman tasawuf versinya Ustadz Badrus Salam. Lafaz tasawuf menurut Ustadz Badrus Salam belum muncul di zaman Rasulullah. Lafaz tasawuf baru muncul sekitar akhir abad 3 Hijriah, dan menurut Ustadz Badrus Salam, tasawuf itu artinya kain wol, di mana zaman itu muncul orang-orang yang lebih mengutamakan kain wol daripada kain-kain yang lainnya. Masih menurut Ustadz Badrus Salam, dan tasawuf itu kemudian berkembang lagi seraya memberitahu kepada jamaahnya bahwa tasawuf itu kurang bagus. Ustadz Badrus Salam mencontohkan beberapa buku tentang tasawuf, di antaranya buku Sejarah Hitam Tasawuf dan Darah Hitam Tasawuf, yang katanya rujukan buku-buku itu dari kitab-kitab tasawuf. Dan masih menurut Ustadz Salafi ini, tasawuf itu mengambil dari 5 agama, yaitu Islam, Hindu, Buddha, Nasrani, dan Zoroaster. Dan Ustadz Salafi itu mengatakan salah satu ajaran tasawuf ialah manunggaling kaulo Gusti. Sekarang pemahaman tasawuf menurut Profesor Dr. Kiai Haji Said Akil Siroj MA. Menurut beliau, tasawuf itu ada 2, yaitu tasawuf falsafi dan tasawuf amali. Tasawuf bukan akhlakul karimah, dan juga tasawuf itu bukan memperbanyak ibadah, dan tasawuf juga bukan ilmu hikmah, dan tasawuf adalah revolusi spiritual. Jadi, menurut Kiai Said, orang yang berakhlak baik belum tentu sufi, karena kitabnya pun beda
dan orang yang memperbanyak ibadah juga belum bisa dikatakan tasawuf, dan tasawuf juga bukan ilmu hikmah maupun perdukunan. Dan menurut Kiai Haji Said Akil Siraj, tasawuf itu dinamis dan sangat progresif. Jadi orang sufi itu tidak boleh berhenti, tidak boleh puas dengan satu makom, dan harus terus tingkatkan lagi makomnya itu. Kiai Haji Said Akil Siraj pun menyebutkan bahwa makomnya Imam Ghazali itu 14 makom, dan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani memiliki 40 makom. Mohon maaf atas segala kekurangan. Sekian dan terima kasih. Wassalam.